Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama aku Elia Livialasti. Nah, pada video kali ini aku mau jelasin nih suatu materi yang penting buat diketahui para mahasiswa dan mahasiswi, khususnya para mahasiswa dan mahasiswi IKOM nih. Nah, kita mulai aja videonya. Nah, pada video kali ini aku akan bahas tentang komunikasi kelompok. Nah, kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Kelompok ini misalnya ada keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecah masalah, atau suatu komite yang tengah berapat untuk mengambil suatu keputusan. Dalam komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antar pribadi. Karena itu, kebanyakan teori komunikasi antar pribadi berlaku juga bagi komunikasi kelompok. Menurut Anwar Arifin, tahun 1984, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Nah, sedangkan menurut Michel Bourgon, dalam Murianto 2005, mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antar 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Nah, kedua definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, yaitu adanya komunikasi tatap muka, peserta komunikasi lebih dari 2 orang, dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. Sebuah kelompok tuh harus berinteraksi, saling tergantung, memiliki tujuan bersama, memiliki aturan bersama. Kan tim adalah sebuah jenis kelompok khusus didirikan dengan anggota yang memiliki sumber daya berbeda dan saling melengkapi, dan memiliki rasa identitas bersama yang kuat, menurut Rothfeld 2007. Tim, pasti bedanya kelompok dengan tim. Yang pertama adalah tim terdiri dari orang-orang yang membawa sumber daya yang berbeda dan khusus untuk proyek bersama. Yang kedua adalah tim mengembangkan rasa ketergantungan dan rasa identitas yang lebih kuat dibanding standar kelompok kebanyakan. Contohnya adalah tim sepak bola. Kalau tidak ada salah satu anggotanya, tidak dapat berjalan. Nah, sedangkan contoh dari kelompok dapat berjalan meskipun salah satu anggotanya berhalangan hadir. Selanjutnya adalah manfaat komunikasi kelompok. Yang pertama adalah saling bertukar informasi. Yang kedua menambah pengetahuan. Yang ketiga memperteguh atau mengubah sikap dan perilaku. Yang keempat mengembangkan kesehatan mental. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran kelompok. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi kelompok. Faktor situasional ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah ukuran kelompok, efektifnya untuk 5 orang. Hubungan antara ukuran kelompok dengan prestasi kerja kelompok bergantung pada jenis tugas yang harus diselesaikan oleh kelompok. Yang kedua adalah kepemimpinan kelompok. Kepemimpinan yaitu komunikasi yang secara positif mempengaruhi kelompok untuk bergerak ke arah tujuan kelompok. Kepemimpinan adalah faktor yang paling menentukan keefektifan komunikasi kelompok. Klasifikasi gaya kepemimpinan yang klasik dilakukan oleh White dan Lippitt. Mereka mengklasifikasikan 3 gaya kepemimpinan, yaitu otoriter, demokrasi, dan laissez-faire. Yang kedua adalah faktor personal. Nah, faktor personal ini dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan personal anggota kelompok dan peran anggota kelompok. Ini adalah ukuran kelompok. Kebanyakan penelitian mengartikan sebuah kelompok kecil memiliki paling tidak 3 dan tidak lebih dari 12 atau 15 anggota. Yang kedua adalah semakin besar suatu kelompok, semakin renggang hubungannya. Selanjutnya adalah kepemimpinan dalam kelompok. Kepemimpinan dalam kelompok memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama adalah menjaga kesatuan kelompok dan yang kedua adalah mendorong produktivitas kelompok. Nah, jenis kepemimpinan dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, otoriter. Pemimpin otoriter adalah pemimpin yang memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri dan menggunakan sesuai dengan kehendak sendiri, tanpa bertanggung jawab kepada orang-orang atau kelompok yang dipimpinnya. Kekuasaan pemimpin otoriter biasanya didasarkan pada kekuasaan jabatan saja. Selanjutnya adalah demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Menganggap bawahan sebagai makhluk yang termulia di dunia, selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dalam kepentingan dan tujuan pribadi daripada bawahannya. Senang menerima saran, pendapat, bahkan kritik dari bawahan. Selalu berusaha menjadikan bawahannya sukses dan berusaha mengembangkan kapasitas diri sendiri sebagai pemimpin. Selanjutnya adalah laissez-faire. Kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari kepemimpinan otokratis di mana pemimpin tidak memberikan otonomi. Nah, kepemimpinan ini memberikan kesempatan bagi para karyawan untuk mengaktualisasikan diri dan mengembangkan diri, yaitu penting untuk mendorong motivasi dan moral bawahan.
Nah, selanjutnya adalah kebutuhan personal anggota kelompok. Orang bergabung dalam kelompok untuk mengejar kebutuhan individu dalam konteks sosial. Kelompok membantu individu dalam memenuhi sejumlah sasaran, termasuk yang pertama adalah bersosialisasi dan pertemanan, yang kedua adalah dukungan untuk pengembangan atau perubahan pribadi, yang ketiga adalah pertumbuhan rohani, yang keempat adalah keuntungan ekonomi. Nah, selanjutnya adalah peran anggota kelompok menurut Bene dan Sets tahun 1948. Pertama adalah peranan tugas, memperlancar pelaksanaan pekerjaan. Contohnya adalah menawarkan gagasan, mengemukakan metode dan rencana, meminta informasi dan pendapat, mendorong orang lain untuk maju, menangani sesuai prosedur. Nah, selanjutnya adalah peran pemeliharaan, menjaga keutuhan tim. Contohnya adalah memberi pujian, menunjukkan kehangatan dan dukungan, menengahi perbedaan, mendengarkan orang lain, menerima keputusan kelompok, menyelinapkan humor agar santai, dan yang terakhir adalah mendorong partisipasi bicara anggota yang diam. Selanjutnya adalah peranan mengganggu, menghalangi kelompok menyelesaikan tugas, mengurangi minat anggota kelompok untuk bersatu. Contohnya adalah menyerang kedudukan seseorang, menentang gagasan kelompok dengan alasan pribadi, mencemooh dan berkelakar secara kasar dan tidak sopan. Nah, selanjutnya adalah cara berpartisipasi dalam kelompok. Yang pertama, berorientasilah pada kelompok. Fokus pada tujuan kelompok bukan individu, tanpa kehilangan nilai-nilai dan kepercayaan individu. Selanjutnya adalah pusatkan konflik pada masalah. Nah, pisahkan orang dari perilakunya dan fokus pada solusi. Sikaplah tanpa prasangka secara kritis. Tunda kesimpulan sampai mendengar berbagai sudut pandang. Yang terakhir adalah pastikan pemahaman. Cek dan dicek pemahaman kelompok akan gagasan kita, dan pemahaman kita akan gagasan orang lain. Grouping adalah suatu cara pertimbangan yang digunakan anggota kelompok ketika keinginan mereka akan kesepakatan melampaui motivasi mereka untuk menilai semua rencana tindakan yang ada. Grouping terjadi ketika sebuah kelompok kemiripan antar anggotanya tinggi, memiliki hubungan baik satu sama lain, gagal untuk menyadari sepenuhnya akan adanya pendapat yang berlawanan, menekan konflik hanya agar mereka dapat bergaul dengan baik, dan selanjutnya adalah tidak secara penuh mempertimbangkan semua solusi yang ada. Nah, gejala groupthink adalah yang pertama, penilaian berlebihan terhadap kelompok, ketertutupan pikiran. Selanjutnya adalah contoh kasus groupthink. Keluarga pendukung Jokowi mengatakan bahwa Jokowi presiden terbaik di Indonesia selama ini, karena kekohesifan keluarga dalam pendapatnya. Pendapat mengenai presiden Indonesia lainnya pun bisa jadi diabaikan. Nah, semakin kohesif grup mereka, maka semakin tertutup mereka dengan pendapat yang berbeda dengan keluarga. Jika terdapat pendapat mengenai pembahasan perbandingan presiden, anggota kelompok pun mencoba untuk melindungi pendapatnya serta melibatkan anggota lain untuk melindungi pendapatnya, sehingga pembahasan perbandingan presiden pun hanya diambil yang menguntungkan bagi pendapat mereka saja. Video dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.